Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alina dan teman-teman semuanya. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Oke, lancar terus ya Bu ya ibadahnya ya. Alhamdulillah. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa nih. 9 hari lagi. 9 hari lagi. Duh, gak nyampe kali. Okay. Mudah-mudahan kita nyampe tuntas semua ya Bu ya menjalankan ibadah puasanya. Amin. Ya. Teman-teman juga ya. Kita nih sebagai orang tua pengen dong ya Lebaran nanti tetap sehat, tetap bahagia. Kita juga buat anak kita jadi sehat dan bahagia. Gimana sih tipsnya? Nah, itu yang akan kita bagikan siang hari ini buat Smart Parents. Silakan Bu Eli. Baik, teman-teman sekalian, para orang tua, kakek nenek dimanapun Anda berada, hari ini kita bicarakan tips-tips saja ya, walaupun ya kita akan bahas juga deh ada beberapa hal yang penting. Tentunya teman-teman sekarang berada di hari-hari terakhir persiapan ya, untuk libur yang sangat menggembirakan. Jadi kenapa kita ada kata sehat di sini? Kata kita pengen sekali anak-anak kita semua terhindar dari silaturahim yang berbuah bencana. Ya, nah untuk itu 2 pekan yang lalu kan kita udah bicarakan ya teman-teman, bagaimana kita berusaha bersengaja menyiapkan Lebaran kita lebih bermakna, menjadikan rumah kita sebagai lingkungan pembelajaran untuk membimbing dan membina tahapan perkembangan anak-anak kita. Walaupun dalam liburan dan suasana Ramadan justru ya dengan memberikan sentuhan edukatif dan pengalaman spiritual terhadap tradisi Lebaran yang udah sering sekali kita lakukan. Nah, Lebaran juga bisa berfungsi sebagai pembinaan dan membangun karakter kepribadian anak, tentu sesuai dengan usianya. Sehingga di masa depan Lebaran bukan saja sebuah perayaan dan pesta sosial, tapi juga yang berisi ketupat dan kue-kue, baju baru, kembang api, petasan, jalan-jalan dan ampau. Ya, tapi salam tempel ya, bukan ya. Ya, antara tempel dan anak-anak udah tangannya udah ngak aja udah gitu aja tuh. Udah menengadah gitu gitu masa ya. kecilnya tuh dia. Saya bawa dompet Bu dulu keliling. Tuh kan Ibu Oke. Dompet kecil gitu kan ya ada gede, resletingnya kan. Dikalungin lagi. Masya Allah. Pulang dari keliling kampung penuh deh semuanya. Tuh kan. Receh. Harus diperbaiki emang ya. Enggak apa-apa sih buat kegembiraannya. Oke, terus Bu, jadi kita harus gimana nih Bu? Pokoknya tujuannya hanya satu ya, jangan sampai makna religi Lebaran tenggelam dalam kegembiraan pesta dan derai gelak tawa aja ya. Nah sekarang gitu ada sesuatu yang mengintai di balik derai tawa dan kebersamaan itu. Nah untuk ini yuk kita hadapi dulu ya bahwa kenyataan tidak bisa dihindari kan. Anak-anak kita lepas dari usianya udah tidak ada yang nggak pegang gadget, setuju? Iya, semuanya udah pegang gadget, sibuk ya, semua di depan peduli gadgetnya. usia berapa. Ya, sekarang saya baru tapping sebuah program kemarin yang membicarakan tentang selebgram. Selebgram. Yang isinya kalau nggak ngerti bilang, gue jelasin. Iya, tolong dong jelasin Nek. Ternyata Nenek lebih gaul ya. Apa tuh Nek? Selebgram adalah selebriti di Instagram. Oh gitu, foto-foto di Instagram maksudnya. Gitu, dan itu ternyata ada ibu-ibu muda yang cantik-cantik itu. Dan ada yang seleb, ada yang nggak seleb, yang bikinin Instagram untuk anaknya berusia 2, 3, 4 tahun. Iya. Nggak cuma dari 1, 2, 3 dari hamil, bahkan ibunya sudah posting semua gambarnya di sosial media yang dia punya ngerti kan. Itu dampaknya apa? Ya, satu buat anaknya masa depan. Yang kedua, ternyata bukan hanya manusia. Maksudnya gimana? Ternyata tidak hanya manusia, ini gimana? Akun untuk anjing dan ada akun Instagram buat kucing. Parah ya, ini narsisnya udah kelewatan ya. Jadi itu kapan-kapan ya kita bahas ya, biar kita nggak lari dari tips-tips kita. Iya. Nah, maksud saya gitu loh, anak umur 2 tahun aja udah dibegitukan gitu. Artinya kalau dia habis difoto berbagai macam pose, dipakein baju dari kain sampai kulit, ya kan jaketnya dari kulit gitu ya, dari jam kecil sampai jam besar, dari topi biasa sampai kupiah atau dari kupiah sampai topi sampai lebar, sorban ya, kali ya. Sorban ya. Itu kan pasti anaknya juga akan main itu dan melihat itu kan. Iya. Terus kalau followers jadi ratusan ribu, maknanya apa? Jadi ya kan? sombong dong, jadi ria, pamer. Kita ajarin nggak sama anak tentang bahwa sombong itu selendang Allah.
Iya kan. Ini perlu kita singgung sedikit deh ya. Soalnya lagi bakalan mau main sosmed semua nih, pada mau publikasi dan semua narsis nih. ya. Nah, jadi gitu kalau kita memajang itu, kita mesti mikirin dampaknya apa ya. Ya. Ya buat anak itu dulu. Oke. Ya. Jadi dia tadi Mbak Alina yang bilang ya, berbangga-bangga. Paling enggak jadi gini, saya beda sama yang lain. Itu udah sombong. Ya, lain dari yang lain tuh udah sombong. Nah, kata Allah teman-teman ya, dalam rangka Ramadan ini nenek-nenek perlu ngingetin ya, mengingetin dirinya sendiri ya. Jadi kemuliaan itu adalah pakaianku kata Allah, dan sombong itu selendangku. Siapa saja yang mencoba menyaingiku dalam satu dari dua hal itu akan aku siksa. Jadi kesombongan itu teman-teman, kata Rasulullah, nggak bikin kita dapat surga. Kedua, kesombongan itu magnetnya bencana. Ya, kapan-kapan kita ngomongin lagi tentang itu. Tapi itu yang mesti harus kita ingat, bahwa tidak ada anak kita yang nggak pegang gadget. Nah, kemudian dia akan melakukan itu ya, ambil foto ini, ambil foto sana, terus posting ya, terus jadinya kayak apa itu tadi. Nggak mungkin saudara-saudaraku bersamaan dengan kegiatan sombong, ke arah kesombongan, ke arah membangga-banggakan diri gitu ya, kita bisa melatih anak kita rendah hati. Gimana coba? Gimana caranya? Iya, ya maksudnya itu kita mesti sadari dulu, nggak mungkin dua hal yang bertentangan, tinggal pilih gitu. Mau terus mengipasin anak untuk berbangga-bangga diri, merasa beda dari yang lain, ingin menonjolkan gitu. Aku rasanya kemarin waktu tapping pengen bawa kacamata gede hitam gitu. Beda nggak sih nenek-nenek ini kalau pakai kacamata gede sama enggak gitu. Untuk ketinggalan. Coba dipakai. Ini siapa nih? Ya, nah jadi gitu. Allah nggak suka orang yang berbeda itu tadi. Jadi harus hati-hati banget. Sebab umumnya orang tua naif, nyaris tidak punya alasan untuk memberikan pada anak-anaknya berbagai macam jenis gadget itu, apalagi tahu akibat buruknya. Ya. Bagaimana sih tips untuk mendapatkan atau merayakan Lebaran dengan sehat dan bahagia? Orang tuanya sehat dan juga bahagia, anaknya juga sehat dan bahagia. Nah, tadi kan Bu Eli sudah bilang tentang gadget aja gitu ya. Iya. Gimana sih caranya kita tuh menggunakan gadget itu dengan cerdas gitu? Apalagi kalau Lebaran ke rumah saudara, silaturahmi, yang lain mojok di sana, yang satu mojok di mana, udah sibuk dengan gadgetnya sendiri. Kadang-kadang duduk ya. bersinggungan bahu juga tetap aja masing-masing. Asik sibuk dengan gadgetnya. Allah ya. Gimana sih tipsnya nih dari Bu Eli? Iya. Jadi gini ya Mbak Alina dan teman-teman, sebelum kita sampai ke tips, kita mesti lihat dulu dong ya, masalahnya apa ya. Tadi satu itu ya, gram-gram. Selebgram. Instagram. Jadi main gadget tanpa pengawasan, ya kita ulang deh ya, sebenarnya yang terjadi bila gadget tak putus di tangan anak kita ya. Main gadget tanpa pengawasan dan kesepakatan serta peraturan itu rentan sekali membuat anak kita terjerat pada pornografi dan kekerasan ya. Anak kita belum memahami bahwa dirinya adalah target dari perbisnis pornografi itu dulu. Dan nanti akhirnya dia nggak ngerti apa yang dia lakukan karena otaknya belum bersambungan ya. Jadi si pebisnis pornografi ini punya sejuta akal bulus untuk menarik anak kita ke jurang gelap pornografi, karena mereka sifatnya, saya ulang sedikit ya teman-teman ya, lancar pasah jalan karena ditempuh, lancar kaji karena diulang. Dia elah kuno banget gak sih pakai pepatah. Ibu kita ini pandai berpantun ya. Zamannya zamannya dulu gue masih baca pepatah Indonesia. Lanjut Bu, lanjut. Jadi ada 4A ya Mbak Alina, ingat-ingat lagi. 4A. 4A. A yang pertama, agresif. Bukan anak kita yang nyari. Jadi anak kita jangan dimarahin. Yang ngasihnya dulu siapa? Ibunya, bapaknya. Ya jadi ini serius. Ya. Agresif. Jadi memang segitu pornografi itu yang nyari anak kita, dipasangnya dengan berbagai macam cara. Ya bikin jebakannya berbagai macam cara. Kita boleh nggak bahas jebakannya ya? Karena banyak banget tipsnya yang lain. Yang kedua gitu, mereka itu affordable. Ya, jadi murah. Kan bayar pulsa 5.000, nggak usah deh, berapa sekarang, minimal 5.000 kan. Ya itu bisa akses macam-macam, jadi sangat murah, sangat
terjangkau. Kedua, mudah diakses. Klik satu itu ketik 3 huruf, nggak usah kita sebut juga hurufnya apa, ya 3-4 huruf dapat. Ya, yang keempat, rahasia, anonymous. Cuman dia mau miring aja sedikit badannya dari ibunya, beradu bahu, tapi miring aja sedikit. Iya kan? Nggak kelihatan sama ibu bapaknya. Ibu bapaknya nggak tahu iya, apa yang teman diakses kakak sama siapa anak. kayak sebelahnya nih, sebelahan kita nih. Mbak Alina miring aja badan Mbak Alina sedikit dari saya. Ya, nggak kelihatan. Jadi itu rahasia. Cuman mata orang itu sama Allahnya yang tahu. Jadi nggak bisa terkendali sama sekali. Makanya bencananya menjadi sangat besar. Apalagi ibu bapak nyetir, ibu duduk di sampingnya, anak semuanya di belakang dan semuanya sunyi. Itu dalam perjalanan. Iya. Ya, tadi aja tuh yang bersisi bahu aja nggak kelihatan. Nah, jadi banyak sekali kita belum ngerti bagaimana proses kecanduan itu. Jadi gini deh, gimana ya menjelaskannya dengan gampang. Proses Pertama, kecanduan prosesnya rantai, kita sebut rantai kecanduan ya. Gini, satu kali dilihat anak pakai perasaan, hah? Astagfirullah, gitu ya. Kaget gitu ya. Tapi kan terus ya, mau gemeter gak gemeter dipegang. Penasaran. Penasaran timbul. Nah, masuk ke pusat perasaan. Begitu nyentuh pusat perasaan, si pusat perasaan karena menimbulkan berbagai macam perasaan termasuk senang, suka, kaget, takut, cemas itu memproduksi cairan yang namanya dopamin. Itu membuat perhatian jadi fokus, udah nggak lihat, dipanggil, diketok, disentuh, hehehe gitu, udah tepuk, bisa nggak ngeliat loh, malah nepak doang begini, tapi nggak ngomong, atau ngomong, matanya nggak beralih. Oke. Terus si dopamin ini membuat selain menyenangkan dan sebagainya, pusat menyenangkan kecanduan. Nah, 2-3 hari lagi kalau misalnya sekarang diputuskan, dia makan dulu, sholat dulu, turun dulu di jalanan, pipis dulu atau apa dulu, salaman dulu sama nenek misalnya atau sama siapa gitu, dia balik lagi ke situ. Ya, nah terus si dopamin ini terus keluar banjir, ngalir dia ke depan, ke atas alis kanan mata. Itu menciutkan bahagian yang di atas alis kanan mata itu yang kita sebut direktur, yang membedakan kita sama binatang. Dia itu bertanggung jawab untuk membuat perencanaan, mengontrol diri, mengontrol emosi, dia tahu konsekuensi dan mengambil keputusan. Semua itu rusak kalau anak nggak ngerti bahwa dia main ini kelamaan, dia nggak sholat, dia nggak takut dimarahin. Gitu loh, kalau dia nanti diangkatnya jadi jelek, dia nggak takut konsekuensi, pokoknya apa aja dilanggar sama dia. Nah, udah ya, mengecil ini tadi. Dia kecanduan terus gitu, semakin mengecil, orang tua nggak ngerti tingkah laku yang ditunjukkan anak, marah-marah kalau ditegur, kalau diajak ngomong suaranya tinggi, nggak boleh dilarang, tenggelam di dalam kamarnya, kunci pintu, nggak punya tanggung jawab, itu kita marah-marah. Akhirnya kan kesel kan, sebel gitu. Itu yang terjadi pada anak adalah setelah dia melihat gambar A, dia kan kecanduan. Dia tapi waktu mau melihat lagi itu nggak mau lihat gambar A, karena gambar A itu udah nggak bikin nepsong. Udah kagak berminat, udah kagak nafsu. Lagian gue udah tahu, gue main games ini gue udah tahu. Naik ke level berikutnya. Kalau nggak menantang lagi, cari lagi gitu loh mainan yang kurang lebih seperti itu. Artinya, kata para ahli, terjadi proses disensitisasi, nggak sensitif lagi sama gambar yang itu atau permainan yang itu, naik lagi terus. Ujungnya dia melakukannya, yang dia lihat. Kalau itu anak-anak gitu, dia melakukannya karena nafsu, iya, tapi dia nggak ngerti. Dia cuman mau tahu rasanya. Dia penasaran rasanya kayak apa. Kalau dia suruh nanti orang lain atau saudaranya melakukannya, karena dia mau lihat. Sebab kalau dia lakukan, dia nggak lihat. Oke. Nah, sebelum kecanduan itu gitu ya Bu ya, sampai dia pengen tahu rasanya seperti apa, penasaran. Lalu biar prosesnya nggak dimulai, apakah anak dibatasi, nggak usah pakai gadget atau gimana Bu?
Sekarang kan kayaknya anak kecil semua udah pegang gadget, akses internet gampang dan murah. Betul tadi 4A itu. Nah, jadi gitu loh, dalam liburan ini kita bikin sebuah perencanaan yang lain. Sebelum itu boleh nggak saya ceritain satu kasus dulu? Kenapa ini jadi kita angkat? Kenapa ini jadi perhatian kita ya? Karena ini cerita kasus di rumah nenek. Ya, jadi ini maksudnya nih ya, saya harapkan ini membekas ya, tapi bukan menjadi ketakutan, tapi kewaspadaan. Nah, bagi kita semua bahwa liburan yang mulanya adalah kesempatan menggapai pahala atau bersilaturahmi dengan keluarga bisa jadi bencana ya. Nah, seperti suatu keluarga seperti jutaan keluarga lainnya melakukan mudikannya setiap kali lebaran ya. Nah, terus kemudian ini pokoknya gini deh, ada seorang anak TK mengalami trauma mendalam. Mereka keluarga baik-baik, agama diajarkan, dididik dengan sangat baik ya. Mereka juga rajin beribadah, punya hafalan yang lumayan ya untuk anak seusianya. Tapi suatu hari si anak TK ini mengaku kesakitan di saluran pembuangannya. Setelah digali, dia diperlakukan tidak senonoh oleh kakaknya yang masih kelas 1 SD. Cari si kakak melihat sesuatu konten buruk aja deh kita sebutnya ya, konten buruk dari sepupunya di rumah nenek. Dicari-cari lagi ternyata gitu dia udah juga mengalami perlakuan buruk yang dia contohkan kepada adiknya itu. Jadi judul ceritanya di rumah nenek. Si nenek yang lagi ngomong sekarang ini gusarnya bukan main, karena mengetahui bahwa tidak ada anak yang gak pegang gadget mau orang tuanya apapun. Dari saudara-saudara kita yang babu cuci lepas sampai pejabat tinggi semuanya pegang. Sementara tadi orang tua naif terhadap yang kita sebutkan tadi dampaknya, proses yang terjadi pada otak, rantai kecanduan gitu loh. Jadi ini kan besar kemungkinan bisa terjadi pada semua orang yang lalai. Ya nanti seperti Mbak Alina bilang gitu loh, di dalam kota kah kita, pulang kah kita ke kampung, mudik kah kita atau tidak mudik, kita ngumpul. Orang tua sama orang tua, anak sama anak. Iya. Nggak ada pengawasan kita karena kita sangka dia oke-oke aja. Itulah yang saya mengajak, yuk kita bikin sebuah perencanaan dulu sebelum libur ini. Masih ada beberapa hari. Oke. Kondisinya sudah digambarkan oleh Bu Eli ya. Kondisi dari gadgetnya seperti apa, suasana pas mudiknya gimana, pas kumpul silaturahmi di tempat keluarga, di tempat nenek gimana. Lalu sebelum itu semua terjadi Bu Eli, apa yang harus kita rencanakan? Pertama. Seperti apa? Sebelum ke pertama, saya potong lagi ya. Biar para orang tua juga siap-siap gitu Bu, buat perencanaan kita lebaran ini sambil liburan. Kita buat perencanaan apa ya yang sehat buat anak-anak kita, tapi juga tetap bahagia loh. Intinya kita tetap merasakan kebahagiaan dengan liburan lebaran ini. Apa yang kira-kira akan dihadapi? Sepupu mana? Harus diomongin abis-abis nih. Sepupu mana yang memang kerjaannya udah main games, ya udah kayak gitulah, udah jago. Kira-kira kalau diajak sama dia, kita berperan, kita sebagai sepupu itu kita ngajak dia. Anak kita harus bereaksi bagaimana? Jangan teman-teman bilang begini, udah berapa kali saya bilangin sama anak saya, udah sering banget ya, jontor nih mulut rasanya ngomongin sama anak denger-denger juga lah, kagak pakai role play. Jadi nggak tahu mesti gimana, nggak diperagakan. Jadi kita harus melatih anak kita untuk bersikap dengan tindakan, mengatakannya dengan kata-kata, menolaknya dengan halus, tidak tersinggung, dan kita tidak bisa hanya itu. Kita harus menciptakan nanti yang kita bicarakan berikutnya, kegiatan alternatif apa yang bisa dilakukan pada saat bersama ataupun pada saat tidak bersama. Itu ya. Itu yang di dalam keluarga kita dulu. Jelasin. Kemudian role play. Apalagi? Ya, berikutnya. Sekarang gitu kita harus, walaupun kita bersaudara, adik kakak, setuju nggak Mbak Alina bahwa cara kita ngasuh anak beda-beda? Pasti, sepakat. Yang sana beda, sini beda. Iya, ya prinsipnya beda, cara pendekatannya beda, komunikasinya beda. Nah, jadi yang dalam seminggu ini selain kita menghadapi di dalam keluarga kita sendiri dulu, kita mesti ngomongin sama saudara kita itu, ada cerita ini loh, gue dengar dari Bu Eli Risman siaran radio Smart FM gitu. Ya, dan itu teman-teman yang saya cintai dan yang saya hormati, itu hanya 1/1 dari apa rasanya lah yang apa udah kami tahu dan kami hadapi sekarang ini.
yang saya hadapi dalam ruang-ruang praktek saya yang nggak mungkin saya sampaikan di sini. Jadi ini sungguh-sungguh, ini serius. I love you all. Please taking care of your children. Ya, jaga matanya gitu loh ya. Daripada kita ngomongin yang gede-gede, ya udahlah kita ngomongin yang kecil-kecil yang sekarang depan kita. Nah, jadi karena pengasuhan kita berbeda, kita sekarang dalam tempo seminggu ini ketok tular gitu loh. Bilang ada ini ya. Jadi bagaimana ya baiknya kita nanti ini kalau ketemu di rumah mama, nggak usah libetin neneknya deh. Gue udah ketuaan, nggak ngerti. Ya selebgram aja gue kagak ngerti. Jadi Indir ini ya. Terusin Nek. aduh lagi tegang mesti ketawa dikit. Ya dong biar nggak tegang banget Nek. Lanjut. Ya, iya bener-bener deh Mbak, itu namanya kalau misalnya urat kepala bisa dilihat kayak kabel yang tegang banget gitu ya. Jadi kita ngomongin sama saudara kita satu-satu. Para om dan tante. Ya, kalau gitu memang ya. mau cari gampang ya udah bikin bukber. Ya. Buka puasa Ya, bersama. ya di situ kita udah langsung praktek nih. Sampein, tapi juga harus ada anak orang yang ngawasin. Misalnya gini, saya kan udah cocok sama suami saya misalnya udah sama ya. Jadi bukber, saya ngomong sama saudara-saudara yang sama orang tua suami nemenin anak-anak. Nah, paling nggak untuk mengamati dulu, nggak bilang apa-apa. Ya untuk mengamati dulu. Jadi dari situ ntar kita bisa bikin plan. Oke, ya. Masalahnya bagaimana kalau saudara itu satu di Kalimantan, satu di Maluku, satu di Medan gitu kan ya. Nah, ketemunya pas lebaran doang. betul. Tapi kan japri lah. Ada WhatsApp, iya. ada BBM keluarga. Ya, ada grup, Ada grup. Pokoknya nggak line, bisa ngomong nggak bayar, WhatsApp bisa ngomong nggak bayar, lama-lama semuanya nggak bayar ntar. Jadi dari situ gitu loh kita bikin aturan bahwa nanti kalau ketemu tunjuklah satu orang di antara kita ini yang memang pada saat baru pertemuan setelah salam-salaman dan sebagainya ngumpulin anak-anak di pojok ya di mana ruangan mana dikasih tahu tentang itu. Terus gunakan kalimat bertanya, tanya pendapatnya apa. Nah, sementara itu kita sekeluarga harus udah punya alternatif. Kita mau melakukan apa? Jadi kita mesti bikin lomba kecil gitu loh. Yang bisa kita lomba membaca terus kemudian menyampaikan materi. Nanti kita bicara ya tentang tipsnya. Alternatifnya gimana? Kegiatannya apa aja nih yang bisa dibuat tapi ya? kita udah sepakat ke arah situ dulu melakukan itu supaya anak-anak tidak asik dengan gadgetnya. Apalagi berada dalam satu ruangan dan kemudian saling tukar konten buruk dan saling mencoba dan saling mempraktekkan tanpa kita tahu. Jadi setelah dibicarakan itu tadi harus ada alternatifnya termasuk tidur pun. Mohon maaf teman-teman ya, tidur pun tidak bisa anak-anak sama anak-anak saja. Harus ada satu orang dewasa di dalam kamar yang diperuntukkan untuk anak-anak. Ada yang ngawasin anak-anak ya. Dan bilang di situ maaf Om ini atau Pak D itu hari ini tidur sama kalian. Nah udah aturannya kayak begitu karena tadi udah disampaikan. Sebab tadi kita nggak ngerti ya, mungkin ada keluarga kita yang tidak sempat gitu loh memantau anaknya seperti halnya yang kita lakukan untuk anak-anak kita. Oke, sebelum kita ke kegiatan alternatif yang bisa dilakukan ya Bu Eli ya. Baik, ya. Berarti kita start dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, kita tularin ke om dan tante dari anak-anak kita alias saudara-saudara kita, Pak D-nya, Bude-nya gitu ya. Untuk menyamakan langkahnya seperti apa nanti kita mau bikin kegiatannya apa gitu ya. Pinter ya caranya buat kegiatan apa ya buat anak-anak kita gitu ya. Kalau udah dengerin penjelasan Bu Eli gitu ya, udah diuraikan tuh dari awal sampai akhir benang kusutnya biar nggak semakin ruwet gitu ya. Karena kadang-kadang kita udah panik sendiri nih, aduh pusing deh. Jadi memang masalahnya Mbak Alina, hal ini harus ada kemauan. Harus ada kemauan ya. Harus ada kekuatan kehendak. Kita sadar banget bencananya gede ya. Jadi memang harus kita kesampingkan, harus kita ada yang kita kalahkan dulu sehingga kita punya waktu dan tenaga untuk melakukan ini. Kemauan intinya ya. Ada kekuatan kehendak. Oke, terus juga ditularin dong di sekeluarga besar tuh gimana caranya ya? Nggak bisa kita sendirian kan? Dan harus ini ya badak dikit ya. Apa tuh badak dikit? Kulitnya tebal maksudnya. Badak dikit karena akan ditolak. Lo ada aja sih ya kali ya gitu sama saudara kandungnya sendiri nih atau sepupunya yang baru ketemu. Jangan itu dong Parno ya jangan ketakutan sendiri deh. Lo kepo banget gitu jadi orang segala macam gitu. Badak dikit ya. Harus kukuh bahwa sebetulnya sesungguhnya sumpah ini bencana. Ya, dan silaturahim buntutnya nanti kita menanggungkannya bukan di dunia aja di akhirat juga.
Gitu. Jadi ini besar sekali sebenarnya. Baiklah, boleh kita masuk ke situ sekarang? Langsung kegiatannya apa yang asik ya, Bu ya? Sebetulnya sih jangan pakai otak nenek-nenek. Iya, Pakai otak anak-anak. Ya, pakai otak anak-anak. Jadi kumpulkanlah lewat ide, lewat sosmed atau grup, WhatsApp kayak bebek kayak gitu. Halo anak-anak gitu. Berdasarkan kelompok usia. 8, 10, 11, 15, 15, 17 nggak bisa disamain. Jadi nanti penanggung jawabnya juga beda-beda. Kalau mau lebih kecil lagi bedain laki perempuan. Kenapa? Karena hanya mereka yang tahu kegiatan apa yang Mereka pengen. yang sesuai dan bukan sesuai untuk usia dan jenis kelamin mereka, yang sesuai daya tariknya dibandingkan daripada gadget. Itu hanya mereka. Mau apa ya gitu Nah, ya. mereka yang apa namanya lebih kreatif dari kita, yang nggak kepikir. Ya kalau yang nenek-nenek, ya misalnya ngisi waktu dengan permainan interaktif. Misalnya. Ya, berdasarkan usia tadi ya. Ya tebak kata, tebak gambar, cerita lucu, tahan ketawa, tebak gaya, pesan berantai, cerita bersambung, yang kayak gitu-gitu. Tapi berdasarkan kelompok usia harus dikreasikannya berbeda. Pakai slang, pakai bahasa Inggris, kayak gitu. Ya, yang masing-masing keluarga menyesuaikan diri lah. Itu cuma ide doang gitu, dan itu kan belum nanya ke anak-anak, itu kan dari otaknya nenek-nenek. Gitu. Anak-anak pasti punya ide-ide yang lebih segar dan kreatif, lucu ya. dan bisa mereka menggunakan gadget mereka. Bikin gambar yang atau apa gitu, lomba gambar, lomba apa yang menggunakan gadget gitu. Mohon maaf nenek-nenek nggak tahu. Iya, maksudnya begitulah. Harus belajar kan juga sama cucunya ya, harus Nek. belajar juga cucunya. Tapi maksud ibu segala macam ini bisa dicari lewat gadget untuk menginikannya. Tapi gitu. tetap ada pengawasan orang tua, orang yang lebih Betul. tua Tadi di kan situ kita ya. makanya udah ada perencana dari sekarang nih, dari 10 hari sebelumnya gitu ya. Iya. Terus kemudian bisa juga kita bosen ya ketupat ya. Ya kemana-mana ke rumah yang sama. Bisa aja kan hari kedua gitu, atau hari ketiga kita bikin lomba masak. Masak di antara anak-anak tuh lucu kan sekarang tuh. Segala macem. Ada chef junior loh. Chef gitu junior, ya. iya. Pinter-pinter tuh anak-anak kecil Nah, pada masak ya. jenis makanan kan sangat beragam. Bisa dari mulai agar apa Puding. Nutrijel, segala macam itu kan macam-macam sekarang gitu loh. Terserah mau pakai hiasan atau enggak gitu. Terus sampai ke nasi goreng apa yang berat-berat lah gitu. Spaghetti, apa aja lah gitu, roti bakar. Nah, itu juga tergantung kreasi dan masih tetap bisa menggunakan sosial media ya. Oke Google. Oke, Google. Caranya gimana? Buat resep yang bisa dibuat sama anak-anak. Oke. Terus kemudian apa namanya bikin berbagai macam lomba permainan tradisional. Wah, udah lama banget nih ditinggalin nih. Itu dia makanya, tapi bisa mengasyikkan gitu loh. Indoors maupun outdoor ya, mulai dari apa tuh congklak dan yang lain-lainnya. Itu juga tanya sama anak-anak. Jadi anak-anak bisa kulik sekarang permainan. Oke Google juga gitu. Permainan-permainan tradisional dan mereka dikelompokkan berdasarkan usia, berdasarkan apa namanya jenis kelamin, terus kemudian yang pas untuk mereka lah. Ya kalau nggak rafting, kalau nggak apalah gitu yang outdoor, lomba futsal berdasarkan yang buat yang anak keringetan laki-laki, ya. yang keringetan buat ibu sih, buat anak laki-laki berdasarkan ada bukunya keren tuh namanya Spark. Lupa tapi pengarangnya. Ya, situ apa aja Bu permainannya? Spark. Ya maksudnya di situ diuraikan bagaimana olahraga itu gitu loh menjadikan alternatif positif daripada kecanduan gadget. Gitu. Jadi apanya yang disalurkan dan sebagainya terlalu panjang nanti deh kapan-kapan kita bahas. Kapan-kapan banyak banget kapan-kapan. Artinya PR-nya banyak Bu. Ya. Iya. Jadi permainan tradisional ini luar biasa gitu ya, menjadikan alternatif. Kemudian sesi mendongeng atau baca buku bersama. Sesi mendongengnya dilombain. Dikasih buku itu storytelling. Jadi di depan orang dan itu lucu banget. Bisa juga dibikin drama ya, pementasan yang sekarang naskahnya udah dibikin oleh salah satu makanya saya bilang kekuatan kehendak mau apa enggak. Dibikin naskahnya yang sederhana, disebarin tuh lewat sosial media kan jauh-jauhan. Dia suruh belajar lakon, ntar kasih tahu pakaiannya apa, aksesorinya apa gitu. Nah sehari sebelumnya jadi jangan bikin hari kedua lah, hari ketiga, hari keduanya masih sempat latihan sebentar, terus bikin panggung.
Panggung nggak usah panggung benar, maksudnya panggung dalam tanda kutip ada penampilan, ada yang show. menyaksikan juga gitu ya, menyaksikan saudara-saudaranya juga. Asik ya. Bisa juga kan kalau misalnya kita pulang ke ke kampung itu ada apa yang belum bisa belum dilihat misalnya ya, apakah ada museum atau kebun binatang ya. Biasanya kita pulang ke ke kota kecil ya, tempat pariwisata berebut-rebut ya, banyak banget orang lokal. Terakhir, bagaimana ya kita bikin proyek kali ini mempercantik kamar nenek. Neneknya biar kebagian perhatian iya nih, dong, masa neneknya dirombak setahun sekali jadi aja semua nggak dapat orang perhatian terlibat dari cucu-cucunya. Iya. Atau kalau kekecilan ya rumah nenek dan halamannya dibersihin, kerja bakti ya. kerja bakti dan bikin apa sih, bapak bawa properti apa gitu kan. Janganlah yang mahal-mahal, kan kita pengeluaran udah banyak ya. Jadi Mbak Alina, itu kurang lebih hanya ide nenek-nenek sama timnya ya. Ide dari Anda bisa jadi lebih kece loh. Iya, lebih kece sebab anak-anak Anda pasti jauh lebih kreatif karena masih muda dan banyaklah dia aksesnya untuk dapetin hal-hal informasi. informasi. Paman Google banyak infonya loh. Iya, apalagi Mbak Wiki. Itu tante Wiki. Paman Google Dasar dan tante Wiki. nenek-nenek ngomongnya begitu terus gitu. Oke. Jadi sebentar. Jadi saya dan teman-teman mengharapkan dari Yayasan Kita dan Buah Hati benar-benar liburan kita ini sungguh-sungguh bermakna dan tidak berbuah bencana ya. Benar-benar kita waspadakan. Nah, apa yang menjadi harapan saya teman-teman, siapapun Anda yang mendengarkan ini hari ini ataukah hari Minggu besok, tolong dong, mohon sekali boleh nggak sampaikan dong gitu tips-tips dan hasil pembicaraan kita ini lewat sosial media Anda, pada grup Anda gitu. Nenek-nenek ini nggak sempet nulis, gitu. Jadi tolong disampaikan, disebarluaskan gitu. Semoga ini benar-benar menjadi keprihatinan kita bersama-sama dan perjuangan kita bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mencatatnya sebagai ibadah dalam Ramadan ini. Amin. Amalan ya. Jadi buat Lebaran juga beda lah. Nggak cuman iya sih kita silaturahmi tempat nenek, tempat saudara. Tapi kok masing-masing kayak sibuk dengan gadgetnya sendiri-sendiri ya Bu ya. Nah, tadi alternatif kegiatannya sudah dijelaskan sama Bu Eli gimana caranya juga gitu. Tapi mungkin Anda punya ide-ide yang jauh lebih kreatif, jauh lebih oke gitu ya. Yang itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di keluarga Anda masing-masing. Kalau nggak ada koordinatornya Bu, ini nggak ada yang jago nih untuk nanganin anak-anak nih mendongeng. Harus ada satu orang yang harus mau ada satu yang kalau mau. di mana balik lagi deh ke pepatah di mana ada kemauan di situ ada jalan. Di situ ada jalan. Apalagi minta mau ya Allah, aku mau bikin lomba ini ya Tuhan, nggak pernah berpengalaman. Ternyata nggak pernah berpengalaman dalam hal-hal lain di luar, kita bisa melakukannya juga. Kenapa kita ini saudara kita sendiri, anak kita sendiri. Jangan malu, ambil langsung ya inisiatif. Iya, Ada yang Nike. mungkin nggak pengalaman, langsung coba. Kata kuncinya Nike. Nike apa? Just do it. Kirain Nike tangga, Nike apa? Ibu dari tadi banyak nyebut merek, kita kasih invoice nih. Ntar Maaf buat ya. perusahaannya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda ya, para ayah dan ibu. Ada yang disampaikan Bu terakhir untuk para orang tua? Oke, teman-teman sekalian, setahun berlalu dari Ramadan ke Ramadan, saya berdoa semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat, sejahtera, semua amal ibadahnya diterima Allah. Kemudian mudah-mudahan kita sampai pada Ramadan yang akan datang, dan selama 11 bulan ini kita bisa menerapkan apa-apa yang sudah kita lakukan selama Ramadan ini dan yang udah kita bicarakan di Smart Parenting ini. Namanya juga manusia. Apabila saya dan teman-teman saya melakukan hal-hal yang kurang menyenangkan, kekeliruan, kesalahan dalam menghadapi Idul Fitri ini, kayaknya ini kita siaran terakhir ya selama Idul Fitri. Menjelang Idul Fitri ya. Habis itu nanti kita baru siaran lagi setelah Idul Fitri kan. Izinkanlah kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, dilapangkan dan dimaafkan oleh teman-teman semua kekeliruan dan kesalahan kami. Jangan lupa, mudah-mudahan silaturahim yang kita lakukan selama Ramadan ini benar-benar bermakna, sehat dan bahagia. Oke.